Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manik Mutamanikam dengan NIM 2242025364. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari psikologi perkembangan dan membawakan tema tentang psikologi perkembangan pada orang dewasa. Itu terbagi menjadi 3. Pertama, dewasa awal, kedua, dewasa tengah atau media, dan ketiga, dewasa akhir. Baik, langsung saja kita masuk ke pertama, yaitu definisi dewasa. Setelah masa remaja akhir, fase hidup manusia akan berlanjut pada masa dewasa. Pada masa dewasa, individu sudah terlihat adanya kematangan dalam dirinya. Pada masa ini, individu sudah menyadari makna hidupnya. Artinya, individu sudah bisa memilih dan memilah nilai atau norma yang baik dan berusaha mempertahankan nilai atau norma tersebut. Dalam hal ini, masa dewasa manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu seperti tadi. Pertama, perkembangan manusia di awal dewasa, di masa dewasa awal, kemudian manusia di masa dewasa tengah, kemudian manusia di masa dewasa akhir. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu masa dewasa awal. Masa dewasa awal memiliki rentang usia dari usia 20 sampai 30 tahun. Pada masa ini, individu memiliki peranan yang krusial dikarenakan pada masa ini, individu memasuki fase awal dari pemilihan karir serta membangun keluarga. Sehingga pada masa ini, individu harus bisa memutuskan pilihan yang sesuai dengan yang dia butuhkan agar memiliki kehidupan yang terjamin pada masa yang akan datang. Di masa dewasa, individu juga akan mengalami kebingungan antara pekerjaan dan keluarga. Berbagai macam permasalahan mulai muncul, khususnya pada pertumbuhan karir serta hubungan keluarga. Permasalahan tersebut merupakan salah satu bagian dari pertumbuhan sosio-emosional. Sosio-emosional merupakan perubahan yang terjadi pada setiap individu yang menyertai setiap kondisi ataupun sikap individu. Dalam teori Erikson disebutkan bahwa pada tahap dewasa, individu mulai merasakan serta mengemban tanggung jawab yang lebih berat dibanding masa-masa sebelumnya. Pada tahap ini pula, ikatan seksual mulai berlaku serta berkembang. Aspek perkembangan psikologis pada tahap dewasa awal, saya ingin menjelaskan ada 5 yang saya masukkan di sini. Pertama, ada orientasi utama pada tugas bukan kepada kepentingan pribadi atau ego pribadi. Kemudian yang kedua, tujuan yang jelas. Jadi pada masa dewasa awal sudah mempunyai tujuan jelas untuk merancang masa-masa yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Pada masa ini pula, perasaan pribadi sudah dapat dikendalikan dan dapat dikontrol dengan baik. Kemudian yang keempat, menerima kritik dan saran. Pada masa ini pula, seorang individu sudah bisa menerima kritikan dari orang lain dan saran yang diberikan kepada individu itu. Kemudian yang kelima, yaitu penyesuaian terhadap situasi baru. Pada masa ini pula, jika mengalami suatu perpindahan dari wilayah satu ke wilayah lainnya, serta bisa menyesuaikan terhadap situasi baru dan kondisi serta lingkungan baru. Kemudian masuk lagi kepada ciri perkembangan pada masa dewasa awal. Pertama, yaitu usia reproduktif, yaitu di mana usia pada dewasa awal ini sudah matang untuk mempunyai garis keturunan. Kemudian yang kedua, usia penguatan letak kedudukan. Pada masa ini pula, letak kedudukan itu sudah didapatkan dan sudah diusahakan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, usia penuh problematika. Pada usia ini pula tidak menutup kemungkinan untuk mempunyai problematika di kehidupan. Kemudian masa komitmen, di sini pula komitmen sudah terjalin dan komitmen sudah benar-benar kuat dengan orang-orang sekitar. Kemudian yang kelima, masa berkreatif. Pada masa ini pula banyak dari individu pada masa dewasa awal yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, kemudian masuk ke poin kedua, yaitu dewasa tengah atau dewasa media.
Masa dewasa tengah diawali sekitar umur 40 sampai 65 tahun. Di masa ini terdapat aspek-aspek tertentu yang tumbuh secara wajar. Aspek-aspek yang lain berjalan lambat atau stagnan, serta terdapat aspek yang mengalami kemunduran. Dalam hal ini, aspek fisik mulai berjalan lambat, stagnan, serta cenderung menyusut. Namun, aspek-aspek psikis, intelektual, sosial maupun emosional akan terus tumbuh dengan bentuk ekspansi serta pematangan mutu. Aspek-aspek psikis akan mengalami penurunan yang cukup signifikan di akhir umur dewasa. Kemudian masuk ke perkembangan fisik. Pada masa ini sudah mulai banyak perubahan fisik seperti munculnya uban, kemudian kulit mulai keriput di bagian muka, di bagian tangan maupun di bagian kaki, gigi yang menguning atau mulai rontok. Kemudian badan semakin pendek karena otot melemah. Pada masa ini pula, otot-otot telah melemah dan menyebabkan badan itu semakin pendek. Nah, kemudian yang kelima, mata mulai mengalami kabur penglihatan atau penglihatan sudah tidak jernih lagi seperti pada awal-awal masa remaja. Kemudian menopause bagi seorang wanita. Kemudian ada ciri perkembangan pada masa dewasa tengah. Yang pertama, masa transisi. Kemudian masa penuh stres. Pada masa ini pula, masa penuh stres itu bisa terjadi kepada para individu masa dewasa tengah, masa lebih sukses atau stagnan. Nah, pada masa dewasa tengah ada dua kemungkinan yang terjadi pada saat itu. Pertama, lebih sukses atau stagnan dengan kehidupan sebelumnya. Kemudian ada masa sepi. Masa sepi ini bisa kita katakan ketika orang tua yang mempunyai anak ketika sudah mempunyai keluarga, maka dia akan merasa kesepian dan kemudian ada masa jenuh. Sama dengan halnya, dia akan merasakan kejenuhan ketika tidak ada lagi anak-anak yang berada di sampingnya. Kemudian dari segi kesehatan dan penyakit, pada masa dewasa tengah, stres bisa menjadi pemicu awal datangnya penyakit dan terdampak negatif bagi kesehatan manusia. Kemudian sistem imunitasi mulai menyusut sesuai dengan bertambahnya umur seseorang. Jadi faktor yang paling banyak ditemukan itu adalah faktor stres yang menyebabkan para individu itu mengalami sakit dan penyakit itu mudah lebih cepat menyerang kepada para orang tua. Kemudian masuk lagi ke poin yang ketiga, yaitu dewasa akhir. Masa dewasa akhir ditandai dengan umur 60 sampai ke atas. Butuh mencermati spesial untuk ibu dan bapaknya yang telah tiba lanjut usia serta anaknya yang perlu sokongan untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Pada masa ini, perubahan fisik yang ditandai penuaan mulai menyita atensi. Saat orang memasuki dewasa akhir, akan tampak indikasi penyusutan fisik serta psikologis. Pada aspek intelektual, individu akan mengalami lambatnya gerak motorik, pencarian arti kehidupan berikutnya. Kemudian masalah baru akan bermunculan dalam kehidupan seseorang pada fase umur ini. Walaupun banyak waktu yang masih bisa dapat dinikmati, tetapi penyusutan fisik ataupun pelemahan fisik masih akibat penyakit sudah mengalami aktivitas serta membuat orang merasa tidak berdaya. Ada sebagian tekanan yang membuat orang dengan usia lanjut untuk menarik diri dari keterlibatan sosial. Antara lain yang pertama, yaitu saat masa pensiun datang serta era berganti, orang bisa jadi lepas dari kedudukan serta kegiatan sepanjang hari. Kemudian yang kedua, penyakit serta menyusutnya keahlian fisik serta mental, timbulnya egosentrisme. Kemudian C atau yang ketiga, orang-orang yang lebih muda di sekitarnya cenderung menghindar darinya. Istilahnya bisa dikatakan dari orang-orang terdahulu itu ketika sudah tua itu seperti kembali ke masa anak-anak. Egoisnya tinggi, kemudian dia
merasa ingin menang sendiri seperti itu. Kemudian masuk lagi ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan fisik dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir ini mengalami penyusutan fisik yang lebih tinggi daripada dewasa tengah dan dewasa awal. Yang pertama yaitu sering kita temui, yaitu menurunnya daya ingat atau bisa disebut dengan pikun. Kebanyakan orang yang di atas umur 60 tahun ke atas itu mengalami ingatan yang buruk atau ingatannya sudah mulai memudar. Kemudian penurunannya fungsi sensori, yaitu bisa dilihat dengan penglihatannya sudah kabur atau penglihatannya sudah tidak jernih lagi. Kemudian sistem pernapasan menurun, walaupun orang itu sehat, cuman sesuai dengan usianya. Ketika dia makin dewasa, maka makin tua, maka sistem pernapasannya itu juga menurun. Sistem peredaran darah juga akan melemah. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yaitu perubahan penampilan. Perubahan penampilan itu sangat bisa kita bedakan, sangat bisa kita lihat, yaitu seperti kerutan di bagian muka nampak sangat jelas. Kemudian ada bahu membungkuk, perut buncit, kemudian rambut yang mulai menipis serta uban, kakinya membengkak karena otot-otot sudah banyak tidak berfungsi, kuku tangan kaki menebal dan mengapur. Nah, kita sekarang kita kaitkan kepada pendidikan di agama Islam. Pada masa dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir sudah memasuki fase menjadi orang tua. Maka di sini hendaknya selalu kita menanamkan secara perlahan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Itu misalkan nilai-nilai agamanya bertutur kata baik, dengan akhlak yang baik, sopan santun kepada orang tua. Seperti itu sudah kita tanamkan kepada anak sejak dini. Dan insya Allah ketika kita menanamkan sifat-sifat baik itu, maka akan menjadi suatu kebiasaan kepada anak-anak kita. Dan pada masa ini pula sudah mempunyai waktu yang luang atau sudah banyak mempunyai waktu, tidak lagi disibukkan dengan adanya pekerjaan, dengan kesibukan-kesibukan yang biasanya terjadi pada masa-masa sebelumnya. Maka bisa dimanfaatkan waktu-waktu itu dengan semaksimal mungkin. Misal pada waktu-waktu luang kita tidak lagi menyepelekan tentang sholat, tidak lagi tertinggal atau melambat-lambatkan karena alasan suatu pekerjaan. Bisa lebih fokus dalam melaksanakan ibadah, lebih fokus dalam mengingat Allah dan sebagainya. Apalagi pada masa-masa dewasa ini atau menjelang masa-masa tua itu sudah mengalami yang namanya sakit-sakitan dan segala macam yang saya jelaskan sebelumnya secara fisik maupun psikisnya, maka hendaknya selalu mengingat Allah dalam setiap harinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk memenuhi tugas kali ini, saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata dan ketidaksempurnaan dalam presentasi saya pada kali ini. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.